Oke, bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita akan melanjutkan lagi pembahasan ini ya, TO tembus MHT yang matematika. Di bagian kedua ini kita mulai dari nomor 15. Jika F5 min 2X sama dengan 3X plus 1 dan Fm sama dengan 16, maka nilai M adalah, ya tinggal disamain aja ya. Yang dalam F ini sama dengan M, yang hasilnya itu sama dengan 16. Berarti 5 min 2X sama dengan M, terus habis itu 2X sama dengan 5 min M, tanya M-nya ya. Nggak usah, berarti kita tarik X-nya dulu aja nih. M-nya kan 5 min 2X, kemudian satu lagi, 3X plus 1 sama dengan 16. Berarti 3X sama dengan 15. X-nya 5 ya. X-nya 5 substitusi ke sini. Berarti 5 min 10 sama dengan M. Maka dapat M-nya min 5. Nah, gampang ya Mas Yan ya. Yang B. Berikutnya nomor 16. Penyelesaian dari 3,5 kali 4X min 5 tambah 8,5 sama dengan 5/2 kali 10X min 1 min 17,5. Nah, 3,5 ini karena perkalian, kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu nih. 3,5 itu 7/2 ya. Biar cukup saya kesini aja nih. 7/2 dikali 4X min 5 dikurangi ya, ini saya pindah nih yang ada X-nya. 5/2 kali 10X min 1 sama dengan, nah ini baru yang min 17,5, min 17,5 ya. Min 17,5, min 17,5, min 8,5. Ini jadi 7/2 kali 4X. Itu sama aja 7 kali 2 ya, 14X. Min 35/2 dikurangi 5/2 kali 10. Berarti 25X. Ini plus 5/2 sama dengan 17 tambah 8 itu 25 ya. 25 tambah 1 berarti 26. Nah, kita kelompokkan nih. 14 kurangi 25 itu berarti kan min 9X ya. Ini jadi min 30/2 sama dengan min 26. Tukar aja nih. Ini berarti kan 26 ya. 26 min 15 sama dengan 9X. Berarti 9 sama dengan 9X. Maka dapat X-nya sama dengan 1. Itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, berikutnya nomor 17. Jika diketahui PQ ditambah Q tambah 2024 sama dengan 2023, QR tambah Q tambah R tambah 11 sama dengan 40. Wah, ini kita pindah dulu aja nih ya, biar lebih enak bacanya. Ini kan berarti PQ ditambah P plus Q, kita kelompokin gini, sama dengan 2043 kurangi 2024. Itu 19. Kemudian Q kali R ditambah Q plus R, 40 kurangi 11, itu 29. Kemudian PR ditambah P plus R sama dengan 23. Nah, ini gimana nih? Nah, kita gunakan logika aja ya. Kita lebih mudah pakai logika nih. Gimana logikanya? Kita ambil pilihan angka yang paling sedikit nih, 19 nih. 19 itu penjumlahan dua angka berapa nih? Antara ini sama ini supaya 19. Yang kombinasinya itu ada ada perkalian sama penjumlahnya itu angkanya sama. Itu ya, 19 itu berapa? 19 itu kan bisa 1 tambah 18. Kalau 1 kan nggak mungkin tuh. 1 nggak mungkin ya. 19 itu kan bisa
1 tambah 18. Kemudian bisa 2 tambah 17. Ini kalau perkalian nggak mungkin ya 2. 3 ditambah 16. Ini juga nggak mungkin. 4 ditambah berapa nih? 15. Kemudian ini berarti 5 ditambah 14 masih memungkinkan ya. Ini kan 2 kali 7. Oh, ini nggak bisa nih. Terus misalkan langsung 7 nih. 7 ditambah 12. Nah, bisa nih. 4 kali 3 kan 12. 4 tambah 3, 7 ya. Nah, berarti kita bisa cari nih jadi 4 kali 3 ditambah 4 plus 3 itu sama dengan 19. Nah, berarti kita pakai misalkan karena ini yang paling kecil itu P ya, yang ada P-nya. Ya kan yang besar kan Q sama R nih. Berarti kita ambil yang P-nya 3. P-nya kita ambil 3. P-nya 3 berarti kan Q-nya yang 4 ya. R-nya berapa? Masukin ke sini nih. Harus bulat nih ya. Berarti kan Q kali R berarti 4R ditambah 4 plus R sama dengan 29. Berarti 5R sama dengan 25. Pas nih, R-nya 5. Nah, tuh ya. Berarti P-nya 3, Q-nya 4, R-nya 5. Maka nilai PQR, P kali Q kali R, berarti 3 kali 4 kali 5. Berarti 12 kali 5. Itu 60. Yang C. Itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Berikutnya. Nomor 18. 3 tahun yang lalu, Paman Haris berusia 21 tahun lebih tua dari Haris. 4 tahun kemudian, umur Paman Haris 3 kali umur Haris. Apabila umur kakak Haris merupakan rata-rata umur Paman Haris dan Haris, maka umur kakak Haris 8 tahun yang akan datang. Ya udah, kita misalkan umur Paman Haris sekarang itu X ya. Paman Haris sekarang X tuh. Kemudian umurnya Haris itu Y misalkan. Berarti kalau 3 tahun lalu, berarti kan X min 3 itu sama dengan, mana nih? 21 tahun lebih tua ya. Berarti 21 ditambah Y min 3. Berarti X-nya sama dengan Y plus 2, 1 nih, simpen dulu. Kemudian 4 tahun kemudian, berarti kan dari X min 3 nambah 4 tuh, berarti X plus 1 ya. X plus 1 itu sama dengan 3 kali umur Haris, berarti 3 Y plus 1 juga. Nah, berarti kan dari sini X sama dengan 3Y plus 2 ya. 3Y plus 2. 3Y plus 2. Kan Y plus 2, 1 ya. Gimana sih? Benerin 3Y plus 2 ya. Kemudian X-nya kamu ganti Y plus 2, 1 tuh. Nah, berarti kan kita samakan ya. Y plus 2, 1 sama dengan 3Y plus 2. Berarti 2Y sama dengan 19 ya. 2Y 19 tuh. Berarti Y-nya itu 9,5 ya. Y-nya 9,5. Maka X-nya berapa? Ya tambah 21 aja. Berarti 9,5 tambah 21. Berarti 30,5. Tuh. Nah, rata-rata 8 tahun yang akan datang. Nah, berarti kan umur
Haris berarti kan jadi berapa nih? Y-nya berarti 9,5 tambah 8. Kemudian umur pamannya 30,5 tambah 8. Maka umur kakaknya Haris K misalkan. Berarti kan rata-rata keduanya ya. Ini kamu jumlahin. Itu kan berarti 17,5 ditambah 38,5 dibagi 2. Ini 0, 6, 56 ya. 56 dibagi 2. Itu berarti 28. Yang D ya. Bisa dipahamin teman-teman? Oke, sip. Berikutnya nomor 19. Banyak siswa kelas 9A adalah 30 orang. Jika 10 orang suka matematika, 11 orang suka IPA, dan 13 orang suka olahraga, 4 orang suka matematika dan IPA. Oh, ini diagram Venn ya. Kita bikin dulu deh biar lebih terstruktur. Kita bikin diagram Venn-nya terlebih dahulu. Di mana semestanya 30 orang nih. Ada 3 himpunan ya. Ada yang matematika, IPA, sama olahraga. Matematika, IPA, olahraga. Kita baca dari bawah. Banyak siswa yang suka matematika dan olahraga. Berarti yang ini ya. Ini berapa nih? Kita misalkan X nih. Tapi kita lihat dulu nih. Yang suka ketiganya ada nggak? Siswa yang suka ketiganya 3. Oh, ini misalkan 3 dulu nih. Ini 3 di sini ya. Berarti yang kita misalkan X di sini. X. Nah, pertanyaannya jadi bukan X saja, tapi X ditambah 3 pertanyaannya. Nah, kemudian, mana nih? 7 orang tidak menyukai matematika, IPA maupun olahraga, berarti 7-nya di luar ya. Kemudian 5 orang suka IPA dan olahraga, IPA dan olahraga 5, ini udah 3, berarti tinggal 2. Kemudian 4 orang suka matematika dan IPA, ini udah 3, tinggal 1. Kemudian 13 orang suka olahraga, ini kan berarti 13 kurangi 3 kurangi 2 kurangi X, berarti 8 min X. 11 orang suka IPA, ini berarti 11 kurangi 6 ya, berarti 5. Kemudian yang matematika 10 kurangi X kurangi 3 kurangi 1, berarti 6 min X. Nah, ya udah, kita cari X-nya dulu nih. Kita gunakan prinsip diagram Venn ya. Di mana 30 itu sama dengan jumlah komponen semua nih. 6 min X ditambah X ditambah 8nx tambah 1, 3, 2 sama 5 ini kan 11 ya. Kan IPA semua nih. Nah, ditambah 7. Ini berarti 30 sama dengan 6 tambah 8 itu 14 tambah 18. Itu 32 ya. Min X. Maka dapat X-nya 2. Maka yang suka matematika dan olahraga berarti kan X tambah 3 ya. Berarti 2 tambah 3. Itu 5. Yang B ya. Bisa dipahamin teman-teman? Oke, berikutnya nomor 20. Pada gambar di bawah, PQR segitiga siku-siku. Di mana PR sama dengan PQ sama dengan 10. Berarti ya siku-siku sama kaki ya. Kalau sama kaki, kita tahu perbandingan ini. Nah, 1, 1 akar 2 ya. Berarti kalau ini 10 otomatis ini 10 akar 2. RS adalah sudut bagi. Nah, ini sudut bagi nih, RS nih. Berarti sudutnya sama ya. Jarak titik S ke QR. S ke QR. Berarti S ke sini ya. Nah, ini siku-siku nih. Misalkan nih T. Nah, ini kan sudutnya sama. Sisi SR berhimpitan. Siku-sikunya sama. Otomatis segitiga STR itu kongruen dengan segitiga SPR ya. Karena kan ada 2 sudut sama dan 1 sisi yang sama panjang. Nah, kalau kongruen, otomatis TR-nya sama dengan PR ya. Berarti yang ini sama dengan ini. TR sama dengan PR, yaitu 10.
Yang ditanya kan ST nih. Nah, ST ini kan 45, ini siku-siku. Nah, kita gambar dulu deh, STR nih. Nah, STR ya. Ini kan 45, ini siku-siku otomatis 45 juga ya. Berarti panjang ST sama TR sama. Ya kan? Berarti ST sama dengan TR. TR didapat dari mana? Dari QR dikurangi. Kok sama dengan TR sih? RQ, SQ, STQ, ini salah maaf ya, STQ ya. STQ kan 45 nih. Berarti ST sama dengan TQ. Nah, yaitu QR kurangi TR. Berarti 10 akar 2 kurangi 10. Yang B. Itu ya. Bisa dipahami teman-teman. Bisa sambil dicatat, di pause dulu. Kalau udah paham. Berikutnya nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut BCD. Nah, AB sejajar dengan ED ya. Maka kita gunakan garis bantu nih yang sejajar dengan AB dan ED yang terletak di C. Nah, dari sini kita tahu sifat nih. Sifat apa? Bahwa sudut ini misalkan A ini B ya. Sudut A itu sama dengan sudut ABC. Sama dengan 32. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Dalam berseberangan. Sedangkan sudut B itu sama dengan 43, sama juga karena dalam berseberangan juga antara dua garis ya, AB dan ini, ED dan ini. Itu juga dalam berseberangan. Jadi BCD berapa? Tinggal jumlahin aja. A tambah B. Berarti 32 tambah 43 sama dengan 75. Yang E. Itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Masih gampang insya Allah. Berikutnya nomor 22. Diketahui segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di C. Dengan AB sama dengan 26 cm, CB-nya 24 cm. Di dalam segitiga ABC terdapat lingkaran dalam. Luas daerah maksimum lingkaran dalam yang dapat dibuat, berarti ceritanya gini nih. Ada segitiga siku-siku ini ya. Segitiga siku-siku ada lingkaran dalamnya nih. Ada rumusnya nih. Rumus jari-jari lingkaran dalam. Nah, ini misalkan siku-siku di C ya. Ini AB. Berarti kalau ini 26, ini 24, berarti kan pasti 13, 12, 5 ya. Ini pasti 10 nih. Triple Pythagoras. Nah, karena dia segitiga siku-siku. Nah, rumus jari-jari lingkaran dalam itu apa? RD. Rumusnya itu L per S. S itu apa? S itu adalah setengah dari keliling. Keliling segitiga dibagi 2. Nah, ini rumusnya ya. Jari-jari lingkaran dalam sama S. Nah, pertama kita cari S-nya dulu. S-nya berarti kan 24 tambah 26 tambah 10 dibagi 2. Ya kan? Berarti hasilnya berapa nih? 50, 30 ya, S-nya 30. Sedangkan luasnya berarti 24 kali 10 dibagi 2. 120. Jadi jari-jari lingkaran dalamnya 120 dibagi 30. Itu 4. Maka luas lingkarannya ya udah pi r kuadrat. Pi kali 4 kuadrat itu 16 pi. Yang C ya. Tuh, penting hafal rumus ini ya. Oke, berikutnya nomor 23. Sebuah lingkaran berjari-jari 4 cm. Di dalam lingkaran akan dibuat sebuah persegi sehingga titik sudutnya berada pada lingkaran. Luas persegi dalam lingkarannya berapa? Nah, ya lingkaran nih misalkan, lingkaran dulu ya biar kebayang ya. Kemudian ini perseginya. Nah,
Anggap aja persegi lah. Jari-jarinya, ini kan diameter nih. Berarti ini kan 4 nih. Ini 4 juga ya. Nah, berarti kan persegi itu kan sisinya sama nih. Nah, kita bisa gunakan prinsip ini ya. 1, 1 akar 2. 1, 1 akar 2. Ini misalkan A nih. Ya kan, berarti kan ini akar 2 di sini. Berarti kan A per 1 sama dengan 8 per akar 2. Kita rasionalkan nih akar 2, akar 2. Maka dapat 4 akar 2. Itu A-nya. Maka luas perseginya berarti kan A kuadrat ya. Berarti 4 akar 2 kuadrat. Berarti 16 kali 2. 32. Yang B. Itu ya. Bisa dipahamin ya teman-teman. Ini bisa tiap soal di pause dulu kalau mau nyatet sambil memahami juga boleh. Oke, berikutnya. Nomor 2425 terakhir ya. 2425. AD adalah diameter lingkaran ABCDE. Sudut BAC 22 derajat. Sudut ADC ini 60 ADC 60 derajat. Garis AB sejajar dengan ED. Ya kan? Kemudian maka nilai Z, nah AD-nya kan diameter nih. Ya kan, otomatis ini siku-siku. Kenapa? Karena ACD menghadap apa namanya? Menghadap diameter ya. Sudut ACD itu 90 karena dia menghadap diameter. Nah, ini sifat sudut dalam lingkaran ya. Nah, otomatis W-nya dapat dong. Dari segitiga ADC kita dapat W-nya. Ini kan 60, ini siku-siku, berarti W-nya 180 kurangi 90 tambah 60. Itu berarti 30. Maka sudut DAB-nya, itu sama dengan 30 tambah 22. Nah, 30 tambah 22. Berarti 52. Maka sudut EDB atau Z-nya, Z itu kan EDB ya. Z itu kan sudut EDA ya, EDB sih, EDA ya. Itu sama dengan apa? Karena AB-nya sejajar dengan ED, ya udah berarti sama dengan sudut DAB. Nah, karena sejajar ya. Tuh, karena sejajar kan di garis AD-nya juga sama tuh kan. Berarti sama dengan 52 derajat juga. Yang C ya. Semoga bisa dipahamin teman-teman. Oke, terakhir nomor 25. Panjang garis siung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, kita tahu rumus garis siung persekutuan luar atau L kuadrat itu sama dengan P kuadrat dikurangi R dikurangi R kuadrat. Di mana P itu jarak antara kedua pusat lingkarannya. R-nya ya masing-masing jari-jarinya ya. Kalau L-nya berarti garis siung persekutuan luar. L-nya diketahui 35 nih. Jarak kedua pusatnya 37. Panjang salah satu jari-jari lingkarannya adalah 20. Nih, misalkan R besarnya ya. Karena kan yang satunya kecil semua, lebih kecil dari 20 nih. Berarti ini R kecilnya yang ditanya nih. Maka panjang jari-jari lingkaran lainnya berarti R kecilnya berapa. Masukin rumus saja langsung. Berarti 35 kuadrat sama dengan 37 kuadrat dikurangi 20 min R kuadrat. Nah, ini bisa kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas yang R min R-nya ke mana nih? Ke kanan ya. Ke kanan, ke kiri ya. R min R-nya kita pindah ke kiri. Berarti kan 20 min R kuadrat sama dengan 37 kuadrat min 35 kuadrat. 37 kuadrat itu kan 1369 ya. 1369. 35 kuadrat itu 1225. 1225 ya.
Kan 35 sama 35 mah gampang. 3 kali 4 sama 5 kali 5. Ini berarti 144. Ini 20 min R kuadrat. Otomatis kita akarin ya. 20 min R yang akar 144 itu 12. Berarti R-nya dapat nih. 20 min 12. Berarti R-nya 8. Tuh, yang E ya. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Oke, sip. Mungkin ini aja pembahasan TO yang keduanya. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di video-video pembahasannya yang lainnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.